panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual pada Lokakarya pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Eli Sutilawati. Saya sebagai pengajar praktis yang akan membersamai Bapak dan Ibu pada kegiatan Lokakarya ini. Pada kegiatan Lokakarya ini kita akan membahas tentang komunitas praktisi, ya. Izin share ya Bapak dan Ibu terkait masalah ini. Nah, komunitas praktisi yang mana sebelum kita belajar ada kesepakatan terlebih dahulu, yaitu Bapak dan Ibu saat belajar membuka kamera jika memungkinkan, kemudian menutup mic saat simak penjelasan, hadir sepenuhnya dalam ruang belajar, kemudian raise hand dan mengajukan pertanyaan ataupun berpendapat, dan izin terlebih dahulu apabila akan meninggalkan ruangan ini. Jadi saling menghargai satu sama lain. Kemudian kegiatan belajar pada kali ini itu tentang diapersepsi dulu adanya ice breaking sedikit, kemudian menggali pemahaman, pengalaman, curah pendapat, dan adanya kesimpulan. Baik Bapak dan Ibu, agar kita rileks menjalankan Lokakarya ini karena nanti sampai kegiatannya sampai sore ya Ibu. Yang pertama coba tangan kanannya dikeataskan terlebih dahulu. Nah, satu tangan kanan. Nah, kita bilang sambil mengepal itu semangat, semangat, semangat 3 kali, lalu kata luar biasa. Bisa ya Bapak dan Ibu? Bisa Bu. Ya, oke. Ya. Mulai. Semangat, 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 semangat. luar biasa. Luar biasa. Iya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah ya, tampak ceria walaupun sekarang baru menghadapi Lokakarya karena kemarin masih di Lokakarya 0 ya, sekarang Lokakarya pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangatnya sampai nanti kegiatan ini berakhir. Bapak dan Ibu, tujuan yang harus dicapai pada kegiatan Lokakarya pertama itu yaitu Bapak dan Ibu harus bisa memahami tentang pemahaman manfaat dari komunitas praktisi. Nah, itu. Jadi apa nanti yang bisa diketahui tentang manfaat dari komunitas praktisi. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, terlebih dahulu saya ingin tahu nih, selama menjalankan kegiatan guru penggerak, tentunya mendapati atau menemui permasalahan. Permasalahan itu bisa datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sekarang ungkapkan permasalahan tersebut, apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu menyelesaikannya. Bapak dan Ibu silahkan untuk mengisi di kolom Jambox yang linknya sudah dibagikan. Ajian untuk tampaknya kemana untuk tidak lagi? Sudah belum Bapak dan Ibu untuk mengisi di kolom jabat ini? Kembali lagi. Nah, ini ya, sudah diisi semua ya.
ada Pak Diki, kemudian ada Ibu Dewi. Ini belum tampak ininya ya. Mungkin karena sinyal yang dari Bapak dan Ibu, jadi di sini belum tampak ya itunya. Tapi sekarang saya mencoba untuk ke Pak Diki. Coba apa permasalahan apa yang ditemui oleh Bapak saat menjalani proses pendidikan guru penggerak. Silakan untuk open mic. Baik, terima kasih Bu Eli. Terdengar suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Eli sebagai pengajar praktik, dan salam kenal untuk Bapak Ibu guru hebat yang lainnya, Pak Gian, Bu Dewi. Selama pendidikan guru penggerak yang saya alami, pengalaman saya karena kita ini daring, kemarin itu saya terkendala dengan sinyal, beberapa kali terkendala dengan sinyal dan adanya gangguan-gangguan teknis lainnya. Nah, adapun solusi yang saya lakukan adalah dengan mencari tempat-tempat yang lebih representatif agar pembelajaran tetap bisa dilangsungkan sehingga saya dalam mengikuti program guru penggerak ini bisa lebih lancar dan bisa lebih maksimal. Mungkin itu saja Ibu Eli pengalaman yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi masalah yang dihadapi oleh Bapak itu adalah masalahnya, tapi Bapak segera untuk bisa menyelesaikannya. Satu permasalahan lagi mungkin dari bagian boleh secara itu tidak open. Terima kasih Bu. Masalah hadapi terkait dengan paradigma dari pelaku. Mereka menganggap bahwa penggerak itu tahu segalanya, sehingga segala sesuatu itu akan diserahkan ke guru penggerak. Itu yang saya alami, Bu. Seperti itu. Sehingga memang ini menjadi menjadi sesuatu yang dapat membuat saya, Bu. Karena mereka menganggap bahwa saya sebagai guru penggerak itu harus tahu segala hal. Nah, itu yang mungkin saya alami saat ini. Terima kasih. Iya, berarti dianggapnya guru penggerak itu sebagai dewa. Ya, terima kasih bagian masukannya. Jadi serba tahu orang yang sebab, padahal kita mempelajari untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Oke, terima kasih. Dan untuk kegiatan ini karena kita tahu permasalahan dari A, dari B, kemudian kita di sini ibaratkan sebagai berkumpulnya orang-orang dari kelima orang tersebut. Jadi setiap permasalahan seseorang itu bisa ditampung dan kita bisa mengetahui permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah itu. Jadi adanya suatu perkumpulan itu. Nah, sekarang semakin mengerucut, ada lagi satu pertanyaan, bagaimana menurut Bapak dan Ibu tentang manfaat atau bukan manfaat ya, berapa penting sih komunitas praktisi itu? Bapak dan Ibu silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Jadi berapa penting tentang komunitas praktisi itu bagi Bapak dan Ibu semuanya? Iya, belum tampil, belum ada Pak Diki, Pak Dian, kemudian Bu Dewi, belum tampil. Seberapa pentingkah komunitas praktisi menurut Bapak dan Ibu? Apa karena sinyalnya ya? Mungkin saya belum tampil, tidak ada kata Ibu. Ya, kayaknya ya. Oke lah, kalau begitu, nah ini ada dari Bu Dewi. Pentingnya komunitas praktisi itu selain untuk berkolaborasi dengan pihak lain dapat melakukan penindasan. Nah Bu Dewi, boleh nih, ini luar biasa sekali nih, apa namanya masukannya, boleh open nih Bu, silahkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Ini berkaitan dengan komunitas praktisi, tentu ini sangatlah penting sekali dengan adanya komunitas praktisi ya. Saya berpendapat bahwa dengan adanya komunitas praktisi itu, karena di sana ada suatu perkumpulan ya, perkumpulan para guru-guru, para pendidik,
maka di sana terjadi suatu komunikasi, membangun komunikasi, maka bisa terjadi kolaborasi. Tentu di dalamnya itu banyak ada waktu untuk pembahasan-pembahasan tentang kita sebagai pendidik, ya diantaranya kita adalah sebagai guru penggerak gitu ya, ada pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Makasih, berarti sebagai pembahasan ya, dari kalau kita mempunyai ilmu mungkin berbagi, dibagikan lagi kepada yang lainnya supaya yang lain bisa merasakan dan bisa memahami ilmu yang kita dapatkan. Satu lagi dari Pak Dian, boleh? Baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, ini saya ada dengan laptop yang lain Bu, sehingga saya sulit untuk menuliskan paper saya. Nah, menurut saya pentingnya komunitas adalah agar kita bisa tahu dan bisa menggali lebih dalam lagi tentang kemampuan yang harus kita miliki sebagai guru. Dan ini harus kita sebarkan kepada guru yang lain. Karena tonggak sebuah pendidikan itu berasal dari guru. Sehingga sangat penting untuk adanya sebuah komunitas guru penggerak. Mungkin itu Bu. Iya, jadi betul sekali Pak, karena kita ini di zamannya sekarang sudah tidak lagi bisa berjalan untuk sendiri-sendiri, maka perlunya ada komunitas. Dan komunitas itu tidak harus yang harus banyak, tapi dari lingkungan sekolah tersebut bisa untuk mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan, kemudian apa yang diinginkan itu bisa di dalam lingkup yang luar kecil dulu. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Dewi dan bagian itu, memang komunitas itu sangat penting. Nah, kalau demikian, kita bisa menyimpulkan dari tadi permasalahan yang kita dapatkan, kemudian bagaimana solusinya, kemudian tadi ada seberapa penting untuk adanya komunitas praktisi. Mungkin itu bisa disimpulkan sebelum saya menyimpulkan manfaat lebih jauhnya sebagai komunitas praktisi. Dari Pak Diki mungkin bisa menyimpulkan terlebih dahulu apa yang disangkutkan oleh teman-teman. Ya, terima kasih Bu Eli atas kesempatannya. Ya, sesuai tadi yang sudah diutarakan oleh teman-teman yang lain, oleh Bapak Ibu guru hebat, bahwa betul penting sekali komunitas praktisi untuk dalam diri kita, apalagi sebagai guru penggerak. Intinya komunitas praktisi ini sangat penting, apalagi ketika kita akan memulai sesuatu di lingkungan kita atas apa dasar yang kita dapat dari guru penggerak. Kalau sendiri kan cukup sulit ya, tapi dengan komunitas praktisi kita bisa mencari teman sefrekuensi, kita bisa berbagi, kita bisa mendapat penguatan sehingga nantinya lebih kuat lagi dalam menerapkan apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran terutama. Itu mungkin Ibu dari saya. Iya, terima kasih semuanya yang telah memberikan masukan tentang mengenai komunitas praktisi dan manfaatnya. Saya sedikit menyimpulkan, ini hasil dari diskusi dari Bapak dan Ibu semua, bahwa komunitas praktisi itu sangat penting. Yang pertama mungkin tadi sebagai tempat berbagi, ya, tempat sharing untuk menyelesaikan masalah apa yang kita ketahui dan kita bisa menyelesaikannya di dalam komunitas tersebut. Kemudian bisa juga untuk pengimbasan. Ya, pengimbasan itu berbagi. Jadi ilmu itu tidak hanya dalam satu sumber itu, tapi di sumber tersebut bisa dibagikan lagi kepada orang lain supaya orang lain melakukan praktik yang baik. Kemudian bisa untuk pengembangan diri. Selain kita mendapatkan ilmu, tentunya kita juga selain kita berbagi, tentunya kita akan mendapatkan ilmu dari rekan-rekan kita yang ada di dalam komunitas. Selanjutnya mungkin sebagai ajang silaturahmi ya, menguatkan silaturahmi satu sama lain. Dan yang terakhir bisa juga untuk ajang memperkuat kegiatan yang lain, program-program. Jadi kalau satu orang itu tidak akan bisa maju, tapi kalau sama-sama bisa maju itu. Dan komunitas sendiri, Bapak dan Ibu, itu merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki keresahan, kegelisahan, apa yang dirasakannya tentang dunia pendidikan atau yang terjadi di sekolahnya, tentang masalahnya yang dihadapi, sehingga orang-orang tersebut mampu menyelesaikannya hal tersebut agar keresahan itu bisa terjawab dan bisa melakukan perubahan sesuai apa yang diharapkan. Itu jadi komunitas itu merupakan perkumpulan. Kalau satu orang berarti tidak berkumpul, yaitu Bapak dan Ibu terkait dengan komunitas praktisi ini. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengetahui manfaatnya,
tentang Pak Komunitas Praktisi, tentu Bapak dan Ibu harus nih kedepannya itu untuk merencanakan satu program atau apa sih yang harus dilakukan. Nah, saya ingin tahu dari salah satu saja yang ingin merencanakan program apa sih nanti di komunitas kalau sudah tahu manfaatnya. Boleh dari Ibu Dewi? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya ya untuk mencoba gitu ya, mencoba mengungkapkan bahwa nanti apabila ketika di komunitas ya komunitas program barangkali ya nanti, saya akan membuat pengimbasan. Yang pertama adalah praktik-praktik baik ya, praktik baik. Praktik baiknya bisa meliputi mengenai praktik baik dengan siswa ketika belajar gitu ya, pengkondisian di kelas misalnya di sana seperti yang pernah dipelajari di modul sebelumnya itu mengenai kesepakatan kelas untuk menciptakan budaya positif, karena berdasarkan di lapangan ternyata banyak pendidik atau guru yang mengeluh dengan kondisi kelasnya. Itu mungkin itu program untuk budaya positif. Ya, jadi program yang sangat bagus tuh. Nanti di komunitas katanya akan mengimplementasikan budaya positif. Ya, bagus sekali supaya nanti di sekolah semua tahu lah guru-gurunya tentang budaya positif itu seperti apa dan contohnya apa. Ini bagus lagi dari Pak Gian, katanya akan mengadakan English Day. Wah, keren sekali nih program ya. Jadi walaupun di tingkat SD ya Pak Gian ya mengajar di SD, tapi tetap semangatnya bahasa Inggrisnya tidak mau kalah. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua bisa berjalan di komunitas praktisi. Bapak dan Ibu, mungkin itu mengenai komunitas praktisi yang kita pahami dari lokakarya pertama ini. Namun sebelum meninggalkan ruangan ini, Bapak dan Ibu tolong tuliskan satu perasaan Bapak dan Ibu saat mengikuti kegiatan lokakarya. Di kolom chat saja Bapak dan Ibu. Mangga dipersilakan. Wah, sangat bangga, sangat senang nih kata Pak Dian. Asik dong. Iya. Dari yang lainnya bagaimana tuh perasaannya saat mengikuti kegiatan lokakarya pertama ini? Apakah menjemukan atau ada rasa bagaimana? Nah, itu. Senang, pakai banget karena mengetahui apa itu manfaat komunitas praktisi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Semoga nanti rasa senangnya terbawa di komunitas sekolahnya ya. Ada kalau Pak Diki bagaimana Pak Diki? Saya sudah tulis Bu di kolom chat, nggak tampil ya? Oh, tidak tampil, mungkin sinyal dari sininya ya Pak ya. Oke, Pak Diki apa rasanya bagaimana? Perasaan saya pembelajaran ini sangat seru dan menyenangkan, apalagi bertemu dengan para bapak ibu guru hebat dan ibu pengajar praktik yang sangat menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Diki ya. Bapak dan Ibu, itu mungkin kegiatan lokakarya pertama mengenai komunitas praktisi. Terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan Bapak dan Ibu. Semoga materi dan pemahaman yang telah didapatkan di lokakarya pertama bisa diimplementasikan nanti dalam kegiatan di sekolah. Mohon maaf atas segala banyak kekurangan dalam perkataan dan penyampaian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.